Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Apa kabar saudara-saudari? Semoga tetap dalam keadaan damai dan sukacita dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita sudah memasuki hari Minggu biasa yang keempat. Dan pada hari Minggu ini kita merenungkan sabda Tuhan, yakni sabda bahagia. Salah satu tema yang merupakan tema dari khotbah di bukit yang dituliskan oleh Matius dalam bab 5 hingga bab 7. Dalam khotbah di bukit itu, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga." Banyak orang yang terkesan dan memuji keindahan sabda bahagia ini. Mahatma Gandhi, seorang tokoh besar dari India, memuji isi ajaran Yesus yang termasuk dalam khotbah di bukit ini. Namun, dia menyayangkan bahwa orang-orang Kristen tidak melakukan sesuai dengan ajaran yang sangat indah ini. Soekarno, presiden pertama Indonesia, yang membaca Injil juga terkesan dan memuji indahnya khotbah di bukit ini. Di samping orang yang memuji dan yang terkesan oleh keindahan ajaran kekristenan ini, ada juga yang mencela, bahkan menuduh ajaran seperti inilah yang bagaikan opium, candu, yang menina-bobokkan orang, yang membuat orang terlena dalam situasinya untuk tetap sabar, untuk tetap diam. Saudara-saudari terkasih, memang boleh kita renungkan bagaimana mengajak orang berbahagia sementara dia miskin, sementara dia berduka cita atau menangis dalam kehidupan ini, sementara lapar dan haus, dan sementara mengalami penganiayaan. Jawaban untuk ini pertama-tama adalah bahwa ada hubungan erat dengan ajakan berbahagia dan harapan serta ganjaran. Maka dalam setiap ajakan berbahagia dalam situasi sulit di dunia ini, dikatakan akan nanti mereka akan diganjari dengan buah-buah kebaikan. Yang kedua, saudara-saudari, kebahagiaan itu sangat berhubungan erat dengan harapan.
situasi sekarang dan nanti juga ditandai dengan optimisme bahwa penderitaan yang ada saat ini akan diganjari dengan buah-buah kebahagiaan. Sehingga kita tidak sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa ajaran ini atau ajakan ini merupakan opium atau candu. Karena dengan ajakan berbahagia ini, orang diajak untuk optimis, untuk menatap masa depan dengan sukacita. Dan sukacita itu, kebahagiaan itu sudah mulai dari sekarang dapat dirasakan, walaupun masih dalam kenyataan berbagai kesulitan di dunia ini. Hal yang ketiga yang menjadi keyakinan kita adalah ajakan berbahagia itu sekaligus juga ajakan untuk berusaha agar kebahagiaan itu nanti tercapai. Bukan berarti kita akan menunggu dengan sabar, tenang, tanpa berbuat apa-apa. Kesulitan, kemiskinan sosial di dunia ini tetap akan kita usahakan, kita berdayakan untuk meningkatkan ekonomi, pendapatan, kesejahteraan masyarakat. Situasi penganiayaan karena kebenaran tetap juga kita suarakan. Kita diajak untuk menjadi saksi akan kebenaran itu. Namun dalam setiap usaha ini berbagai macam kesulitan akan kita temukan. Tetapi kita tidak jera, kita tidak kapok. Kita akan terus mengusahakan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa kebenaran itu kita bela. Dalam situasi inilah kita akan menemukan arti dari kehidupan ini. Ajakan untuk berbahagia adalah juga ajakan untuk menjadi orang baik, orang yang optimis, orang yang berada dalam jalur kebenaran. Maka sabda bahagia yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit boleh kita yakini sebagai khotbah atau tema yang sangat indah, yang sekaligus merupakan usaha dan juga cita-cita kita yang sudah bisa kita rasakan sejak saat ini. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini dulu permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.